hubungan antara uang dan masalah. Kenapa saya bilang ada hubungan antara uang dan masalah? Karena biasanya banyak orang ketika ditanyakan apa masalah utama di hidupnya, pasti ujungnya adalah uang. Entah itu yang kena uangnya kurang lah, kemudian kena uangnya dapat dari utang belum bayar, atau masalah uang lainnya pokoknya. Dan itu wajar. Kenapa? Karena kebutuhan hidup manusia memang dimulai dengan memiliki uang. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara uang sama masalah, bagaimana mengubahnya dari masalah itu menjadi uang. Biasanya ketika banyak orang itu sibuk mikirkan masalahnya, fokusnya ke masalah, bukan ke uangnya. Ada dua kata, masalah uang, yang fokusnya di masalahnya, bukan ke uangnya. Ketika dia sibuknya ke masalah, maka itu sama aja sedang mengundang energi negatif ke dirinya. Dan itu kesalahan banyak orang, fokusnya hanya di masalah. Padahal itu ada dua kata, masalah dan uang. Kenapa harus hanya fokus di masalah? Kenapa tidak geser fokusnya kepada uang? Kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang fokus, supaya paham fokus itu apa. Jadi fokus itu bukannya satu, fokusnya boleh digeser. Sekarang coba, kalau kita geser masalah itu ke uang. Saya jadi ingat ketika dulu waktu saya tugas akhir atau skripsi, atau ketika saya tesis S2, dosen bimbing saya selalu mengatakan ketika ingin mengerjakan tugas akhir, mengerjakan tesis, mulailah dengan mencari masalah. Nah, artinya apa? Supaya lulus sarjana, supaya lulus kuliah, kuncinya adalah harus mencari masalah. Tapi kenyataannya banyak orang ketika dia punya masalah jadi bingung, padahal disitulah sebetulnya ada solusi. Paham? Sekarang ambil aja contoh, ketika ada orang dia punya masalah, dia ingin makan tapi dia susah untuk makan. Ketika dia menggeser pikirannya ke uang, maka dia mulai berpikir bahwa kenapa saya tidak membuat masakan sendiri, sehingga saya bisa masaknya bisa buat saya, dan saya bisa jual masakan itu ke orang lain. Masalah susah makan jadi uang. Ada lagi, saya pernah baca sebuah artikel, ada seorang suami istri, dia punya anak, kemudian anaknya tambah besar, mereka punya masalah, barang-barang bekas anak itu numpuk gitu ya, barang-barangnya yang untuk bayi numpuk, boneka-boneka bayinya numpuk, yang namanya stroller-nya numpuk di situ, itu kan masalah. Tapi begitu mereka menggesernya ke uang, mereka punya ide untuk menjual barang-barang bayinya menjadi uang. Mereka jual di Tokopedia, jual di Bukalapak. Akhirnya muncullah ide mereka menjual barang-barang bekas anaknya untuk dijual. Dan itu mengundang banyak orang untuk ikut ke mereka untuk menjualkan barang-barang anak mereka yang masih bayi. Dan akhirnya itu menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Itu bermula dari masalah. Kenapa? Mereka bisa menggeser dari masalah menjadi uang, bukan sibuk mikirkan masalahnya. Saya ingat ada film baru sepertinya, ada film baru judulnya itu Toko Barang Mantan. Artinya apa? Kalau Anda yang sedang pacaran kemudian putus, pasti punya banyak barang-barang sisa mantan kan? Nah itu masalah kan, karena Anda ngelihat barangnya ingat, ngelihat barang kasihnya ingat, itu kan jadi masalah. Tapi begitu Anda punya idenya mikirnya ke uang, berubah, dijual barangnya menjadilah Toko Barang Mantan. Itu filmnya, Anda bisa cek filmnya itu ya, itu film baru. Saya baru ngelihat trailernya, Toko Barang Mantan. Artinya apa? Kita hanya perlu menggeser fokusnya dari masalah menjadi uang. Bukan fokus ke masalahnya, bukan hanya memikirkan masalahnya, tapi geserlah semuanya ke uang. Maka saya jamin masalah kamu semuanya selesai dan berubah jadi uang.